ala alihi wa sahbihi wa yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati Ibu pemateri, teman-teman mahasiswa yang baik yang ada di ruang seminar ini ataupun yang sedang menyaksikan lewat ruang Zoom. Kita memasuki materi berikutnya. Ini mungkin materi yang terakhir berkaitan dengan kompetensi absolut pengadilan agama dalam mengadili dan memutus sengketa perdata syariah. Dan untuk sesi ini kembali akan saya bantu anak Muslim SHMA, dan di tengah-tengah kita sudah berhadir Ibu pemateri. Izinkan saya Ibu untuk membacakan biodata. Nama beliau adalah Martina Purnanisa, LC MSy. Alamat beliau ada di Kompleks Borneo Indah Blok H nomor 34 RT 001 RW 001 Landasan Ulim Tengah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Riwayat pendidikan beliau yang pertama adalah SDN 1 Landasan Barat, kemudian Ponpes Pondok Pesantren TNI Al-Amin Putri Prenduan Sumeneb Madura. Kemudian di tahun 2016 sampai tahun 2012 di Al-Azhar University of Cairo. Kemudian di selanjutnya ini S2 Bu ya, IAIN Antasari, program Magister Hukum Ekonomi Syariah. Dan di tahun 2017 sampai sekarang Bu ya, MUID nama Universitas Islam Negeri Antasari, program doktoral ilmu syariah. Kemudian pengalaman kerja beliau, pertama Departemen Muslim di Negeri Al-Amin, kemudian sebagai pengajar di Ponpes Al-Falah Banjarbaru, kemudian pengajar tahfiz di SMP Muhammadiyah Banjarbaru, dosen tatal PNS di UIN Antasari Banjarmasin, kemudian hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru dan mediator hakim juga di Pengadilan Agama Banjarbaru hingga sekarang. Baik teman-teman semua, baik yang ada di ruang seminar ini maupun yang ada di ruang Zoom, langsung saja kita untuk mendengarkan paparan beliau terkait dengan materi kita, kompetensi absolut pengadilan agama dalam mengadili dan memutus sengketa perdata syariah. Kepada Ibu Martina kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator atas kesempatannya. Tadi sudah diperkenalkan ya. Nama saya Martina Purnanisa. Saat ini saya adalah hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru. Pertama-tama, alhamdulillahirrahmanirrahim, wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sadri wa Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. para peserta mahasiswa, mahasiswi pendidikan dan latihan pemikiran hukum ya. di siang hari ini Langsung saja saya diminta oleh penyelenggara membawakan terkait pengadilan agama dalam memutus pengadilan agama. ini Slide-nya udah. Slide-nya. Jadi
kita sebagai praktisi di pengadilan pengadilan agama, agama, hakim hakim pengadilan agama diminta untuk memberikan sedikit pemaparan mengenai kompetensi absolut pengadilan agama. Apakah benar Benar pengadilan agama hanya memutus sengketa perdata syariah saja? dan Dan mungkin mungkin para peserta peserta ini juga ada yang materinya nggak mengenai pengadilan agama atau atau perdata perdata saja. saja di UNSA bagaimana? Ada Ada ya ya terkait hukum acara pengadilan agama dan sebagainya. Dan maaf ini anak pesertanya baru atau sudah semester 2 dan 4 ya? Oh, Semester 6. Semester 6. Oke. Semester 6. Berarti kalian sudah dari teoritisnya sudah lumayan banyak ya teori-teorinya gitu. Nah, jadi kalau sekarang mungkin saya tatarannya lebih ke praktis gitu. Bagaimana sih sebenarnya teorinya, kemudian praktiknya yang sehari-hari dialami ketika saya menjadi hakim. Walaupun saya juga baru saja diangkat menjadi hakim pengadilan agama yaitu di April 2020 yang lalu. Jadi kami 2 tahun ditempa menjadi calon hakim dan magangnya juga di pengadilan agama saat itu dan alhamdulillah baru kampung gitu. Dan alhamdulillah untuk praktik perdana di baru yang memang juga saya gitu. Karena kan Pak, memang kalau hakim itu konsekuensinya harus mau pindah-pindah gitu. Dan dari sekarang kalau memang kalian ada niat itu untuk menjadi hakim, siapkan mental itu juga dari sekarang. dari sekarang gitu. Kecuali nanti ada perubahan hukum gitu ya, perubahan undang-undangnya bagaimana. Kalau sekarang memang setelah 4 tahun maksimal dipindah gitu ya. Kita masuk ke slide pertama. Gambar segitiga di atas. Oh ya. Ini saya jelaskan terlebih dahulu mengenai kewenangan pengadilan agama dan dari masa ke masa. tak kenal maka tak sayang, ya kan? Jadi biasanya di lulusan hukum itu apa ya, mungkin sekarang sudah lebih terbuka gitu untuk pengadilan agama dimasuki oleh alumni jurusan kepada saya sendiri ada gitu, dia dari GM dan ketika magang sama saya gitu, masuk ke pengadilan agama dan sekarang memang terbuka peluang untuk Islam apalagi ini kan Kalimantan gitu dan sudah sangat ideal gitu dan sudah sangat ideal sekali diajarkan dengan untuk yang istilahnya materi-materi hukum Islam suatu jadi apa namanya combine yang sangat bagus kalian punya bekal berorientasi nanti mau kemana bukankah tujuan kita itu harus dari sekarang dan sekarang harus punya impian itu saya mau menjadi lebih didetailkan bagus hakim pengadilan bagus hakim pengadilan dan agama nanti kelak saya akan menjadi hakim agung gitu impian agama memang harus impian dari sekarang sudah ditumbuhkan saya akan jadi doktoral itu harus dari sekarang kalian tumbuhkan minat itu karena apa dari sekarang mulai dan bibit itu sudah dimunculkan dari sekarang insya Allah nanti akan mudah menjalankan ketika ada masalah ketika ada halangan ketika mengingat saya kan udah punya impian ini dari zaman saya mahasiswa dari zaman saya mahasiswa ketika ada halangan itu ketika ada halangan itu tidak mudah segar jadi peserta di sini sebelum kita mulai materi saya ingatkan lagi untuk niat menuntut ilmu harus ikhlas gitu. Dan memang ada impian yang ingin dicapai. Baik. Perlu dimotivasi karena saya ingat betul ketika sedang mahasiswi dulu mahasiswi saya di Mesir Bapak di situ saya punya anak dua langsung di Mesir itu memang menikah umur 19 gitu. Dan ketika kita memilih sesuatu, kita harus siap dengan konsekuensinya. Saya mulai, saya akan selesaikan, gitu ya. Semester 6,
artinya kan udah mau selesai. Tapi kadang-kadang Di masa-masa kritis, kritis, masa-masa masa-masa kita mau selesai. kenapa Kenapa disitulah mulai muncul? Ada yang mau mau nikah gitu. Ada masalah-masalah itu gitu, ada yang macam-macam gitu. Masalahnya, godaannya. Jalan itu makin kita dekat dekat sampai sampai terasa makin lama. Kenapa? Karena memang disitulah ada potensi-potensi masalah itu dari datang. Dan ketika dari awal bulat, niatnya belum Iza bulat, azam kata Faiza azam kata wakal Allah. Ingat harus kembali ke situ ya. Ini ngomong motivasi, Ini belum ngomong masuk motivasi, belum masuk. Gak apa-apa supaya makin semangat ya. Ini kan masih siang, harus ditumbuhkan dulu. Mana semangat untuk memulai materi ya. Kita mulai mengenai kewenangan. Ada pasang surut. Seperti itu ya. Ada pasang surut. Kewenangan pengadilan agama. Ada pasang surut. Apakah kira-kira pengadilan agama kompetensinya dari dulu hanya perdata atau dulu luas? Ada yang mau jawab? Ada yang sudah sambil baca-baca kompetensi kewenangan pengadilan agama dari dulu di zaman apa namanya agama Islam masuk? Jadi dulu ketika kerajaan Islam, pengadilan agama dengan bentuknya yang paling sederhana itu kewenangannya cukup besar, gitu ya. Jadi kalau kita bikin kurva, kita bikin pengadilan agama kewenangannya besar, gitu ya. Dulu di awal. Meskipun begitu sederhana, jadi yang dinamakan dengan hakim. Orang mau mencari penyelesaian, kita datang ke pengadilan agama, gitu ya. Kemudian tapi pemuka agama ini belum lagi dia menjadi dari bagian dari pemerintah belum. Dia aja secara adat aja orang datang gitu. Permasalahan agama. Kemudian setelah itu di berikutnya ada tauliyah ahli hadis oleh ini dituntut oleh. Jadi dari dia itu sudah semacam dilegitimasi, ini loh cek ini gitu. Ini itu adalah orang yang ditunjuk oleh masyarakat itu juga. Belum pemerintah lagi yang menunjuk, ya. Tuh, kemudian fase berikutnya ada imamah pemerintah di kerajaan apa namanya ada hakim lah hakim yang sederhana lah tapi dia sudah direkrut oleh raja untuk memang memutus perkara-perkara yang sifatnya hukum Islam apa saja waktu itu ya. Nah kemudian baru lebih luas lagi, dapat makin tinggi lagi kewenangannya, mencakup pidana dan perdata. Jadi ingat tadi ke bentuk kurva, semakin tinggi lagi gitu kewenangannya pidana dan perdata. Dan disitulah pengadilan negeri ini mulai bibit-bibit pengadilan agama. Nah selanjutnya di tahun semakin tinggi lagi awal gitu kewenangan di situ ada kayak dan semacam pengadilan negeri, pengadilan Belanda gitu ya. Jadi mau memutus perkara apapun, walaupun diputuskan putusan itu, maka memang tidak ada kekuatan putusan itu kecuali harus diputuskan kembali oleh pengadilan. Ada putusan nggak bisa dijalankan, harus diputuskan kembali gitu. Jadi kan orang lebih baik langsung ke Landrat gitu. Nah jadi itu sangat turun lagi. Kita ingat kurva tadi menurun. Nah selanjutnya kemudian ya itu tadi ya, lanjut tidak boleh menjalankan putusannya sendiri. Di sini ada kerapatan kadis kerajaan Banjar. Kesultanan Banjar lumayan sangat melihat pengadilan agama itu cikal bakalnya salah satunya ya di Kesultanan Banjar gitu. Dimana waktu itu memang para raja memang sangat menghormati karena kan agama Islam tumbuh subur di Banjarmasin ini. Nah dan kemudian sangat sempit kembali
waktu itu dengan teori desersi ya, no, sebenarnya karena dia menyatakan hukum Islam harus tunduk dengan hukum adat. Bangkitlah kewenangan peradilan agama, gitu. Jadi hanya terbatas pada perkawinan dan kewarisan saja, ya. Dan mulai setelah pasca kemerdekaan, tadi sudah menyempit, menurun lagi kurva kita, kemudian dilanjutkan ke pasca kemerdekaan 1946, dilimpahkan ke Kementerian Agama. Mulai ada wujudnya pengadilan agama, tapi memang juga bahkan sempat hampir dihapuskan gitu karena ada kuasi peradilan antara pengadilan negeri dan pengadilan agama. Selanjutnya baru muncul Undang-Undang 789. Di situ jelas di undang-undang gitu kedudukannya bagaimana, tapi masih di Kementerian Agama, belum lagi dia menjadi satu atap dengan Mahkamah Agung. Konsekuensinya apa? Dia betul Kementerian Agama berarti Islam nggak ibarat berapa. Nanti di Kementerian Agama baru akhirnya ada undang-undang bahwa sama kedudukan pengadilan agama dengan pengadilan lain diakui. Kemudian perkembangan konkret Undang-Undang Nomor perkara tertentu. Dan ini berbeda. Awalnya kemudian di 2006, 3 tahun 2006 dibatasi dengan ekonomi syariah pun sangat luas gitu. Tentang pasang surut, kita bilang gitu ya, pasang surut karena dan ini semua perjuangan gitu, perjuangan. Bahkan bisa tembus ekonomi syariah itu juga perjuangan yang dari segi politik pastinya juga politik hukum gitu ya. Macamnya. Oke. Jadi adalah tertentu. Jadi bukan perdata syariah. Jadi kalau sifatnya kewenangan menerima dan memutus perkara tertentu gitu kan bunyinya itu jadi harus disesuaikan juga. Nah itu ya. Nah kemudian itu tadi kompetensi absolut. Nantinya akan kita bahas satu-satu kompetensi absolut, tapi ini perlu juga disinggung mengenai kompetensi relatif. Kalau absolut adalah pengadilan apa sih yang berwenang? Pengadilan agama kah? Pengadilan negeri kah? Petun kah? Pengadilan atau usaha negara? Atau militer kah? Tapi kalau relatif, pengadilan agama yang mana ya? Gitu. Atau pengadilan negeri yang mana? Gitu. Jadi terkait dengan domisili. Betul nggak dia mengajukannya di Banjarbaru atau salah itu nggak dia di Banjarmasin. Nah itu relatif ya. Secara umum pengadilan yang berwenang mengadili itu di kediaman tergugat untuk secara umum. Tapi kalau misalkan kita perhatikan pada perkara cerai gugat yang mengajukan perempuan apa laki-laki? Istri apa suami? Istri ya. Berarti istri penggugat kan? Berarti kompetensi relatifnya di mana? Mengajukannya.
di tempat penggugat apa tergugat? Gimana? Kalau kita mengacu pada kaidah umum bahwa secara umum pengadilan yang berwenang mengadili adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat. Berarti cerai gugat di mana? Di tempat? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Di tempat tergugat. Ikut kaidah umum. Ya, jadi ada pengecualian gitu ya. Jadi di sistem apa namanya pengadilan agama dalam semacam kekhususan termasuk dalam perkara cerai gugat. Jadi cerai gugat ini penggugatnya adalah kan perempuan. Gitu. Nah, jadi memang semacam mempermudah perempuan. Ya, namanya untuk mengajukan perceraian dan ditempati dalam pengecualian. Jadi untuk perkara cerai gugat ada pengecualian bagi istri untuk di tempat tinggalnya. Makanya ada yang namanya kompetensi relatif dan kadang-kadang ini yang sering jadi eksepsi, ya, di eksepsi sama pengacara biasanya. Tapi kalau dia beracara sendiri kadang-kadang kurang paham, jadi datang aja gitu, nggak ada eksepsi, gitu ya. Oke, itu kompetensi relatif. Itu udah paham ya. Kalau absolut itu pengadilan apa? Berwenang. Kalau relatif bisa pengadilan agama yang mana? Kalau yang absolut pengadilan apa? Tidak apa? Agama, kalau negeri dan apakah betul sengketa pelanggaran? Oke. Itu tentang kompetensi relatif. Sekarang sumber utama hukum material. Sebelum kita bahas satu persatu mengenai kompetensi absolut pengadilan agama. Jadi sumber utama hukum material sudah bisa dilihat sendiri di slide ya. Di situ ada Al-Quran dan hadis, undang-undang tentang itu harus kalau ada perubahan harus perkawinan juga kalau ada perubahan ada yang baru dan juga ada di situ bahwa peradilan agama kita harus mengikuti sebagai umat Islam ya. Jadi memang peradilan agama ini unik karena dia ada spesialisasi. Kalau pengadilan negeri itu memang khusus ke perkara saja. Tapi kalau di pengadilan Islam dengan hukum Islam dan orang-orang yang beragama Islam. Jadi spesialisasi sendiri untuk pengadilan agama. Jadi karena itu ada karakteristik khusus yang perlu kita pahami dari pengadilan agama. Di mana masyarakat Islam, maka di sana ada peradilan Islam. Ya, dan di Indonesia notabene masyarakatnya adalah Islam Muslim. Inilah gitu yang tertinggal satu-satunya yang bisa memperjuangkan hukum Islam.
Nah, semuanya kan sudah dilegitimasi negara, bukan berarti kita mau memisah-misahkan antara negara dengan agama, tidak, tapi memang harus ada people, ya, karena hanya hukum yang itu memang harus menjadi salah satu pada peradilan Islam harus orang-orang yang beragama Islam, ya. Jadi walau apapun itu teori pluralisme dan sebagainya, tetap saja harus nggak bisa hakim untuk di pengadilan agama hakimnya muslim itu. Walaupun ada juga yang berpandangan kalau ada pengadilan agama tapi kok itu untuk agama Islam saja, harusnya juga ada pengadilan agama Kristen dan sebagainya gitu ya. Nah itu kan memang hal-hal yang akan menjadi tantangan ke depannya, akan selalu ada orang-orang yang ya orang-orang sedikit-sedikit di awal tadi tim novel tadi dengan teori resersinya bahwa hukum Islam yang harus diikut gitu. Tapi kan kita rata-rata sekarang pengadopnya kontradio gitu ya, hajairin, dimana selama hukum adat itu tidak bertentangan, tidak kontra dengan hukum Islam, baru dia bisa mendapat tempat. Kalau di Padang kan cara ada bersandi cara bersandi kita buang, ada semboyan seperti itu, dan kalau itu sih bagus aja gitu selama ada tidak bertentangan, karena kan di dalam hukum Islam sudah mengakomodir itu ya, kita kenal dengan uruf kalau ada. Nah itu memang ada juga di harta bersama di dalam materi peradilan agama itu kan tidak ditemukan gitu dalam hukum Islam. Tapi kenapa itu masuk juga ada materinya? Karena kita ambil dari itu gitu. Jadi tidak yang sama sekali kita kepinggirkan itu hukum adat. Ya. Selama tidak kontra, ya resepsi kontrario kan, jadi selama tidak nah itu ya mengenai spesifikasi peradilan agama. Baik, sekarang kita masuk ke satu persatu ya, kompetensi pengadilan agama. Yang pertama kan perkawinan. Apa saja kira-kira di bidang perkawinan atau kekeluargaan, hukum keluarga. Kalau di sini ada jurusan hukum keluarga juga nggak, Pak? Umum ya, ada mata kuliahnya ada hukum keluarga ya. Ada diajarkan hukum keluarga. Jadi yang pertama ini izin beristri lebih dari seorang. Ada yang pernah, jangan ada yang mau masukkan poligami, izin poligami. Sudah berkeluarga belum? Ada yang berkeluarga? Ada yang mau nambah istri? Jadi bukan saja harus izin istri ya, tapi ada izin dari pengadilan agama. Dan itu dengan syarat alternatif dan syarat kumulatif. Ya, nanti kalau mau tahu itu lihat aja buku 2 itu jelas. Salah satunya kalau kumulatif harus hadir. Dan istri dihadirkan, jangan di belakang istri kalau mau menikah, baik-baik. Kalau siri di belakang istri dan nikahnya siri lagi ya, namanya poligami liar. Jangan ya, karena itu kalau poligami liar itu masalahnya masya Allah banyak. Kasihan hakim yang pusing. Nanti belum masalah harta bersama dari pernikahan yang tidak tercatat, belum anak-anak, kasihan ya, anak-anaknya bagaimana. Jadi memang ketaatan pada pencatatan perkawinan dan sudah diatur dengan sedemikian rupa, kalian mahasiswa hukum harus mensosialisasikan itu betapa pernikahan tidak tercatat itu berbahaya, apalagi poligami liar.
Bapak enggak. Ya jadi harus banyak beberapa kasus, tapi saya di Banjarbaru belum pernah saya langsung menangani ya. Tapi waktu di Tangerang, karena di sana ketaatan hukumnya mungkin lebih. Kalau di sini subur pernikahan siri itu sangat tidak, iya harus ada ya kultur seperti itu. Dan kalau di Tangerang dulu memang hadir istrinya, tapi istrinya sendiri yang bilang saya yang mencarikan calonnya. Nyari yang begitu ya. Saya yang mencarikan calonnya, tapi dia menangis. Kan jadi drama ya. Ya maksudnya itu terjadi gitu di sidang pengadilan agama, izin poligami. Tapi ya hakim perekamannya tetap. Apakah dia punya anggota yang sudah jelas berapa-berapanya, jadi jangan ajukan poligami kalau kalian rumah saja masih ngontrak. Ya, modalnya apa? Oh, ternyata si suami memang punya perusahaan banyak yang dia juga support dari dua istri gitu. Dan itu akan dipertimbangkan. Dan yang paling utama memang yang akan menjadi suami. Jadi itu harus dari hakim ya. Selanjutnya nomor 2, izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat. Jadi misalkan sebelum 21 ya kan sudah di atas usia nikah 19 ya. Ya udah 21, tapi keluarga masih ada yang menentang. Nah, kan harus ada izin. Nah, di situ dia bisa mengajukan permohonan. Ya, permohonan izin. Berarti sifatnya permohonan ya, bukan gugatan. Gitu. Dan ngerti ya tentang potensius, volunteer. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ini juga banyak sekali belakangan ini dispensasi kawin. Dispensasi kawin. Dulu umur usia menikah perempuan berapa? Berapa? 17? 17 atau 16? 16 atau 17? Apa 18? 16. 16 untuk perempuan, 17 laki-laki, ya. Itu dulu. Kemudian banyak yang protes. Apa ini beda? Padahal kan sama-sama masalah juga hak asasi manusia ini nggak adil. Kok perempuan boleh 16? Akhirnya tembus gitu undang-undang itu. Akhirnya sudah disamakan karena dia berdasar penelitian gitu, banyak yang perempuan menikah muda keguguran, membahayakan nyawa, belum pendidikan, psikis, potensi kekerasan dalam rumah tangga, potensi perceraian ini. Jadi dengan dasar itu adalah undang-undang terbaru bahwa usia perempuan dan laki-laki untuk menikah adalah berapa? Yang terbaru berapa? 20. 21. 19 ya, sama kayak sebelumnya cowok itu loh, ya 19 tahun. Ini usia berapa ini? Jadi banyak. Nggak ada kelihatan wajahnya pakai masker, Pak. Kita cil-cil saja. Jadi itu ya 19. Jadi umur 19 tahun kultur benar-benar banyak dan sangat mirip. Yang yang jadi hakim itu dari peraturannya adalah hakim tunggal. Jadi kami bersertifikat anak ketika masuk hakim pendidikan itu ada namanya sertifikat untuk hakim anak, sertifikasi anak. Jadi ketika lulus kita juga bersertifikat anak. Jadi bisa
di bawah 19 memang masih kategori anak. Jadi hakim tunggal. Di sana itu ketika kita memutus, kita lepas toga karena yang dihadapi dianggap anak, walaupun kadang-kadang cukup dewasa juga wajahnya gitu ya, umur 19 gitu, tapi kurang 3 bulan, kita bilang benar mau nikah, nggak ada paksaan nih dari orang tua, iya memang ulunya kan kayak gitu tuh, itu tuh yang bikin kita dakmat lah, ya. Maksudnya dua mata pisau serba salah akhirnya. Kemudian juga kadang kita nasihatin calonnya, tunggu lah dulu kemudian nih calon istri kamu potensi kekerasan kan nggak potensi perceraian, saya nggak mau nanti tiba-tiba kalian datang lagi maunya cerai, saya lagi hakimnya gitu. Itu udah keliling-keliling kayak gitu. Itu berarti dari awalnya ketaatan terhadap hukum. Memang kan selalu ada jalan keluar. Diberi peluang itu oleh negara. Gak boleh menikah, ada distrek. Ya kan? Gak boleh poligami, katanya tertutup pernikahan, bilangan jumlah nikah harus 1. Tapi ada izin poligami. Karena kalau ada peluang itu, ada pernikahan, katanya pernikahan harus pernikahan. Tapi masih boleh pernikahan siri dan ada istilah nikah. Itu memang ya di hulunya sana gitu ya, yang menyelesaikan hakim pengadilan agama. Dan banyak sekali direncanakan permasalahan berikutnya gitu dari produk hukum yang belum terdekat. Nah, kemudian ada pencegahan perkawinan, ada kemudian penolakan perkawinan oleh pegawai negara. Ini apabila ada syarat-syarat yang menikahnya asal gitu ya, itu jelas ditolak. Kemudian ada pembatalan perkawinan. Sifatnya apa pembatalan perkawinan? Gugatan apa permohonan? Ada yang tahu permohonan? Pembatalan perkawinan berarti pemohon dan termohon. Pembatalan perkawinan. Ada yang mungkin pernah atau mau ngajuin skripsi atau pembatalan perkawinan? Hah? Nah, jadi gugatannya kalau pembatalan perkawinan. Jadi yang berhak boleh membatalkan itu keluarga tersebut seperti pejabat yang berwenang KUA. Baru-baru ada masuk di Pengadilan Agama Banjarbaru pembatalan perkawinan. Itu karena ada pemalsuan identitas. Tapi kita nggak bicara pemalsuan identitasnya. Iya, fokusnya ya ini berhak dibatalkan apa enggak. Dan yang mengajukan KUA yang jadi pihak lawannya si suami yang ini yang melakukan persetujuan ini pemalsuan identitas dengan istrinya. Dan di satu sisi juga si istri aslinya sedang mengajukan gugatan cerai. Dan itu di satu majelis kan. Jadi dia memang saya baru ketahuan. Jadi ada pembatalan sekaligus dan ada gugatan cerai. Tanda tangan palsu, dia bilang istrinya sudah meninggal. Itu nggak boleh. Ini jadi pelajaran parah sekali. Lebih drama dari drama. Jadi istrinya dikatakan dan nggak tahu bagaimana mau bisa itu langsung ya. Kemudian ada gugatan kelalaian atas kewajiban. Juga ada misalkan nafkah lampau. Nafkah tidak dibayarkan selama 10 tahun. Suami saya tidak pernah beri nafkah. Sebulan berapa? Sebulan misalnya harusnya 1 juta. Dikalikannya 10 tahun berapa? Ya, itulah ya, berapa ratus juta. 120. Ya, betul. 12 juta setahun ya. Pintar. Kalau hitungan uang, kamu nggak? 20 bagi ya. Ya, itu juga boleh yang diajukan. Jadi perlindungan kepada perempuan itu sebenarnya ada di banyak klinik, ya. Tapi ya kadang-kadang kita tidak paham. Dimaafkan ya, itu kadang-kadang laki-laki harus diajarkan oleh hukum dipaksa gitu. Tapi
Tapi ya memang sulitnya kadang tidak datang, jadi pas saya kan sulit. Selanjutnya apa? Oke, selanjutnya gugatan. Nah, perceraian karena talak dan gugatan perceraian. Ada yang tahu bedanya perceraian karena talak dan gugatan perceraian? Bu, kalau perceraian kalau talak itu mungkin gue karena talak oleh suaminya. Kalau gugatan perceraian itu bisa dilakukan istrinya. Jadi perceraian karena talak diajukan oleh suaminya, Bu. berarti suami yang ajukan. Oke, perceraian karena talak diajukan oleh suami karena yang punya kewenangan talak itu suami. Kalau gugatan perceraian Bisa istrinya mengajukan. istrinya yang mengajukan. Berarti selain talak itu perceraian karena talak ya. Dan gugatan perceraian CC cerai gugat. Nah, jadi kalau perceraian karena talak sifatnya dia meminta izin agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak. Tapi kalau gugatan perceraian, hakim yang akan menjatuhkan cerai itu atas dasar gugatan dari istri. Kalau yang perceraian karena talak itu CT, kalau yang gugatan perceraian itu CG. Pihaknya yang perceraian karena talak disebut apa? Pemohon apa penggugat? Kalian sudah magang nggak ini? Belum ya? Belum. Bentar lagi ya. Semester berapa magang? 7. Berarti setelah ini ya magang. Nah, jadi kalau yang perceraian karena talak itu pemohon dan termohon. Karena dia memohon minta izin untuk menjatuhkan talak. Akibatnya nanti ketika sudah dikabulkan akan ada ikrar talak. Nah, ikrar talak ini nanti sebelum ikrar dia harus terlebih dahulu menunaikan hak-hak yang dipinta oleh istrinya dan yang memang sudah misal sebelumnya disepakati saat mediasi. Biasanya ketika saya jadi mediator itu memang lebih baik disepakati di awal. Ketika kita menjadi mediator kita akan lepas toga dari hakim itu dan bincang gitu secara damai mencoba Bapak Ibu supaya ini tidak berkelanjutan lebih baik dibicarakan aja di awal berapa sih nafkah iddah, nafkah mut'ah. Kalau mereka mau misalkan cerainya baik-baik itu biasanya mau gitu, mau untuk menentukan di awal. Karena apa? Ketika sudah di persidangan itu ribet dan pasti itu dendam. Pasti ada dendam-dendam gitu kan, jadinya makin diperlama gitu. Akhirnya ketika ada mediasi itu sebenarnya peluang yang sangat besar untuk bisa meskipun tidak damai yang rujuk kembali, tapi paling enggak ada akibat-akibat hukum yang disepakati. Misal berapa uang nafkah iddah berapa bulan? 3 bulan. Misal istrinya mau iddahnya 2 juta. Terus si suami bilang, kemahalan dek, abang kan cuman sekarang PHK, sering seperti itu. Gimana Bu, yang bersedia nggak 1 juta aja, 1.500.000, oh ya tawar-menawar. Di meja mediasi itu bisa, tapi kalau di persidangan nggak bisa, harus yang jawab pembuktian. Nah, ketika kita jadi mediator, di situ kita bisa sentuh lah gitu hati orang yang bersengketa ini gitu dengan pendekatan yang lebih baik gitu, dengan kekeluargaan al-islah kan itu hukum Islam gitu. Jadi potensi-potensi damai itu di setiap lini harus diketengahkan gitu. Kita upayakan sekali. Jadi mediasi bukan sekedar prosedur belaka gitu. Ketika kita berhasil itu akan terasa sangat puas gitu. Alhamdulillah gitu. Ya, itu untuk cerai karena talak. Kemudian cerai gugat. Nah, cerai gugat itu tadi yang diajukan di kediaman. Di kediaman siapa tadi? Cerai gugat istri ya, gitu. Karena untuk kasihan juga istri kan
perempuan gitu. Nah, kemudian ada namanya biaya pemeliharaan dan pendidikan. Ini nih kadang ketika ada putusan hadonah atau hak asuh anak, kadang-kadang lalai misalkan untuk membayar biaya pemeliharaan. Nah, itu juga bisa diajukan di pengadilan agama. Kemudian penguasaan anak-anak, hadonah ya, hadonah. Dan ini termasuk perkara yang cukup sulit juga kalau eksekusi. Jadi misalkan si anak ini ada di suami, terus yang menggugat hadonah itu ibunya, dan di situ nanti kan suaminya nggak mau memberi anak itu gitu. Nah, itu kan harus eksekusi ya namanya. Nah, itu kadang-kadang dia bawa kabur anak itu karena kan sifatnya bentuknya anak bukan yang misal tidak bergerak, harta tidak bergerak, tanah gitu ya. Kalau kayak tanah kan nggak bisa dibawa kabur, tapi kalau anak dia bawa kabur gitu. Nah, itu yang sulit, dan sampai sekarang ada kami satu perkara itu eksekusi belum selesai. Hak asuh sudah ditetapkan, kemudian anaknya belum diserahkan. Nah, itulah yang makanya di situ ada urgensinya duangsom. Kalau duangsom itu kan ada misalkan denda gitu. Denda misalkan setiap hari 500.000 selama dia tidak menyerahkan anak. Jadi dihitung aja kalau 1 bulan berapa tuh duangsomnya. Hitung sendiri ya. Nah, itu ada yang namanya itu untuk mengatur bagaimana eksekusi bisa berjalan lancar gitu. Kadang-kadang itu juga karena ya, baik, itu tadi penguasaan hadonah, kemudian kewajiban memberi biaya penghidupan. Nah, ini juga ya, ini kalau yang ini penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan ini setelah cerai. Kalau yang tadi masih belum cerai tapi ada gugatan nafkah lampau namanya. Kemudian putusan tentang sah tidaknya seorang anak. Ini tentang asal usul anak gitu ya, atau keabsahan anak. Kadang-kadang itu yang pakai DNA kayak gitu. Pernah juga kami waktu itu di Tangerang langsung gugatannya 3, hak asuh anak, harta bersama, dan pengesahan anak. Memang satu daerah itu beda-beda ya ke kompleks masalahnya. Kayak di Tangerang itu kan memang karena dia juga ini, tapi di Banjarbaru juga lumayan macam-macam. Rasa-rasanya belakangan ini makin aneh-aneh aja. Aneh-aneh kasusnya, jadi hakim-hakimnya harus semakin, makanya kalian belajar baik-baik gitu ya. Yang kadang-kadang nggak ada di undang-undang. Jadi mau nggak mau ada ekskomisio gitu, keluar dari ini, tapi selama itu masih memungkinkan ya bisa. Kadang-kadang juga yang semacam kayak yang tadi isbat nikah, pengesahan nikah itu karena akibat dari, padahal di legislatif gitu ya, masalah undang-undang, eksekutif masalahnya gitu, tapi yang jadi harus menyelesaikan adalah hakim. Jadi dia isbat nikah sudah selesai, nanti ke asal usul anak pokoknya jelimet jadinya gitu. Kok dia lagi gitu. Nggak selesai masalahnya, padahal kan ada poin di mana hakim itu menyelesaikan gitu. Kadang-kadang ada juga putusan hakim itu yang hasilnya karena malas gitu, udah ribet, NO aja. NO aja lah udah. Kan kalau mau NO itu semua perkara bisa di NO gitu. Tapi kan ada asas aktif memberi bantuan. Ya kalau sifatnya itu masih advokat, biasanya kita nggak kasih beri bantuan itu ya, karena advokat yang dianggap tahu. Tapi kalau untuk yang orang awam, datangnya dari daerah yang jauh gitu dan dia tidak paham, itu kan ada hakim gitu, harus ya. Kadang-kadang saya dibilangin, ibu hakim apa dari dinas sosial gitu ya. Jadi ya
Saya pikir saya berada di kursi ini, saya menjadi hakim, peluang saya dong untuk lagi pula kompetensi itu ada gitu kan, dan wewenang itu ada, tidak jauh melanggarnya apa, coba aja gitu kan, maksudnya ini pun sifatnya hanya permohonan gitu, dan itu bagian dari apa namanya pemahaman masing-masing, dan akan selalu terjadi perbedaan gitu ya, bahkan sampai yang namanya disebut dissenting opinion gitu ya. Dissenting itu memang dari 3 hakim, 2 menolak misalnya, 1 mengabulkan. Nah, dia harus bikin tuh apa sih dasarnya dia mengabulkan gitu. Tapi tetap nanti yang 2 yang nolak ini yang dijadikan putusan, karena kan harus ada kepastian hukum. Jadi yang dianggap putusan ini menolak gitu, walaupun ada 1 orang hakim yang menerima. Kami kemarin itu isbat nikah, di situ karena nikahnya itu sebelum tahun undang-undang perkawinan, sebelum 74. Tapi dia itu apa namanya, untuk asasnya itu untuk waris. Nah, untuk waris, dan nikahnya dengan yang kedua itu justru resmi. Justru resmi, dan karena dia di tahun setelah undang-undang perkawinan, tapi kan yang pertama tetap dia namanya istri pertama gitu kan, tapi istri pertamanya justru yang tidak sah gitu, bukan tidak sah, tidak tercatat. Nah, di sini kan masalah untuk anak-anak yang di istri pertama, padahal dia memang menikahnya sebelum undang-undang itu ada gitu, tapi mengajukannya baru saja, tapi memang sudah sangat tua gitu, usia 80 tahun si istri ini gitu. Jadi sifatnya kan pasti akan ada apa namanya, di pertimbangan hukum akan berbeda gitu ya, mau menolak. Kadang-kadang karena kita perempuan, hakim juga manusia gitu, apalagi kalau perempuan pasti ada lah gitu, tapi tetap dengan undang-undang itu gitu. Kenapa kita lebih memilih yang social justice gitu. Waktu itu saya menerima isbat nikah itu, tapi 2 hakim lain itu menolak gitu, dan itu biasa gitu. Yang penting bagaimana kita punya dasar hukum, pertimbangan hukum gitu ya. Nah, itu tadi ada di sini macam-macamnya, termasuk itu pengesahan isbat nikah tadi. Kemudian ada pencabutan kekuasaan wali. Nah, ini kalau walinya itu tidak apa namanya, tidak baik akhlaknya, sudah tidak apa namanya, tidak berkompetensi lagi lah, atau walinya pergi gitu, nggak ada, jadi harus dicabut terlebih dahulu kekuasaannya. Kemudian secara otomatis nanti wali itu akan ditunjuk oleh pengadilan siapa yang akan menjadi wali, artinya anak itu harus memang terlindungi gitu, ada gitu yang menjadi walinya. Kemudian di sini ya macam-macam, ada asal usul anak, ada pengangkatan anak juga. Jadi pengangkatan anak juga di pengadilan agama bagi yang beragama Islam, adopsi, ya. Kemudian putusan penolakan pemberian keterangan perkawinan campur. Nah, tadi terakhir dari isbat nikah. Kemudian juga sebenarnya kalau masalah perkawinan ini juga ada lagi ya, selain yang diatur undang-undang, ada wali adol dan sebagainya. Untuk kekuasaan anak juga belakangan ada penguasaan anak. Jadi biasanya notaris itu meminta perwalian ya wali gitu ya, sebagai supaya dia gampang mengurus administrasi. Tapi yang menjadi wali justru jadi orang tuanya yang mengajukan gitu. Nah, seharusnya kan yang namanya wali ini ketika orang tuanya meninggal. Nah, jadi di situ kami arahkan supaya ke permohonan penguasaan anak. Jadi itulah yang tepat gitu, bukan yang perwalian lagi gitu. Nah, selanjutnya juga selain perkawinan juga ada waris ya. Kalau untuk waris itu ada juga permohonan volunter dan ada juga gugatan atau kontensius gugatan. Nah, ini juga masalah-masalahnya ya dari pernikahan tidak tercatat biasanya. Gugatan waris itu yang sampai bertahun-tahun nggak selesai karena istrinya 2 tadi. 1 tidak tercatat. Karena di dalam hukum Islam ketika sudah akad itu kan melekat gitu ya, hak-hak waris masih ada. Tapi sebenarnya kalau di undang-undang tidak diakui gitu sama sekali. Jadi makanya diajukan. Nah,
Kemudian di waris ini bisa sekadar penetapan ahli waris. Kalau penetapan ahli waris, gugatan apa volunteer? Gugatan kontensius apa bentuk volunteer permohonan? Penetapan ahli waris. Apa mungkin ada yang pernah berpraktek, mungkin pernah mengajukan penetapan ahli waris? Jadi dia hanya permohonan ya, hanya permohon saja, tidak ada masalah sengketa, tidak ada sengketa. Jadi bukan gugatan. Tapi kalau yang sudah gugatan yang ada juga di waris itu ada pihaknya. Misal sesama saudara bertengkar gitu ya. Ini satu anak dari istri pertama, satu dari istri kedua. Makanya memang seharusnya tidak beristri lebih dari satu. Masalahnya banyak. Nah, itu lain lagi ya. Nah, yang masalah wakaf, hibah itu bisa di ini sendiri ya, di dalamnya sendiri. Kemudian yang ini yang kompetensi yang terbaru di undang-undang terakhir itu ekonomi syariah. Sini kalau ada jurusannya ya, hukum ekonomi syariah. Ada. Oh, bukan di Fakultas Hukum. Ekonomi apa hukum ekonomi syariah? Hukum ekonomi syariah. Oh, disatukan hukum ekonomi syariah dan ekonomi syariah itu di bawah studi Islam. Oh gitu. Ya, jadi untuk makanya kan hakim-hakim juga disediakan pelatihan gitu ya mengenai ekonomi syariah karena ini sesuatu yang kalau dibilang baru sebenarnya udah lama ya, tapi masih aja agak-agak gagap kadang-kadang karena memang prakteknya itu masih kurang. Kadang-kadang pun ada gugatan ekonomi syariah yang masuk NO gitu kan, NO karena kadang-kadang ya keterbatasan wawasan juga dan memang makanya kan hakim harus terus mengeksplor di pendidikannya. Di sini di ekonomi syariah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Dan ini kan muamalah ya sifatnya, bukan yang perdata perkawinan itu udah di luar ini. Jadi ekonomi syariah, bank syariah, mikro, asuransi, reasuransi, reksadana, dana pensiun, lembaga keuangan syariah, dan pembiayaan dan bisnis syariah. Di sini bahkan diperluas di bisnis syariah. Jadi apa aja yang ada syariahnya masuk. Hotel syariah, mungkin apalagi yang syariah, salon syariah, kolam renang syariah mungkin juga ada ya. Ya itu masuk gitu. Jadi sebenarnya ranahnya itu sangat luas, tapi memang dilihat nanti akad. Ojol ya, ojol syariah. Sekarang kan sudah mulai meluas juga dengan bergabungnya 3 bank besar ya, yang saya BNI, Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah itu udah gabung dan di situ satu nama jadi Bank Syariah Indonesia ya, BSI. Nah, itu sebenarnya nantinya akan jadi ranah pengadilan agama jika ada sengketa-sengketa gitu ya. Nah, ini tadi perluasan kompetensi absolut di luar kompetensi yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Ada penetapan wali adol. Kalau walian menikah, kemudian tidak direstui oleh orang tua dari calonnya, dari calon istri. Nah, itu namanya dengan alasan yang tidak masuk akal. Gitu. Nah, ini bisa diajukan wali adol. Misalkan alasannya itu karena kamu bukan darah biru, gitu, bukan keturunan ningrat. Nah, ini kan sesuatu yang tidak diakomodir dalam Islam gitu. Itu bukan alasan yang tepat untuk tidak menikahkan anak gitu. Bukan alasan yang benar gitu. Nah, alasan yang benar nanti ditimbang oleh hakim. Benar tidak wali ini adol. Ketika wali adol, maka yang menikahkan adalah KUA gitu ya, kepala KUA yang menjadi walinya, wali hakim. Kemudian ada gugatan mahar dan sebelum ini ada perubahan biodata pada kutipan akta nikah. Kalau sekarang sudah tidak ada, udah dihapus, itu langsung di KUA. Dia coret, dia lebih mudah lah, tidak perlu lagi ke pengadilan agama untuk sekedar merubah biodata pada kutipan akta nikah. Kemudian ada permohonan sita atas harta bersama tanpa adanya gugatan cerai.
Kemudian ada istilah permohonan izin menjual harta bersama. Kemudian juga permohonan agar seorang dinyatakan mafqud. Mafqud apa? Hilang, tidak pulang-pulang. Misalnya dia pergi berlayar, nggak pulang-pulang nih. Terus status saya apa? Mau nikah lagi, dicatatnya masih ada suaminya, belum ada akta kematiannya, mau ditetapkan sebagai orang yang mafqud, itu ke pengadilan agama. Ya. Nah, kemudian ada pasal 49 Qanun nomor 10 tahun 2002 peradilan syariat Islam. Di sini dia selain perdata juga jinayah, ya. Jadi di situ ada dengan ubatnya, ikop-ikopnya itu cambuk, apa itu berdasarkan hukum Islam. Itu di Aceh yang mendapatkan keistimewaan itu. Ya, tugas lain dari Badan Peradilan Agama, pertimbangan dan nasihat hukum Islam kepada instansi pemerintah apabila diminta menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang Islam, isbat ruqyat hilal, kemudian pelayanan riset, penelitian, dan tugas-tugas lainnya. Asas-asasnya di situ bisa di ini ya, yang secara umum di hukum acara, asas-asas hukum acara itu bebas merdeka, tidak ada turut campur dari lembaga lain, mandiri itu ya. Hakim itu mandiri, dia tidak boleh dapat intervensi dari pihak manapun. Kemudian pelaksana kekuasaan kehakiman, asas ketuhanan, makanya ada irah-irah di setiap putusan yang jika tidak ada irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha. Jika tidak ada itu tidak dianggap putusannya, ya batal, ya gitu. Jadi memang asas ketuhanan ini memang karena dibilang hakim wakil Tuhan gitu ya. Jadi memang seolah-olah seperti itu gitu. Jadi harus memantaskan diri bagaimanapun asas ketuhanan. Kemudian asas fleksibilitas, di mana harus sederhana, biaya ringan, cepat. Gitu. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan itu fleksibel. Jadi harus semakin, apalagi di zaman sekarang gitu ya, udah harus lebih fleksibel lagi. Kadang-kadang saksi karena dia jauh, kita sekarang pakai Zoom juga gitu. Bahkan sekarang ada litigasi. Nah, itu salah satu asas fleksibilitas itu. Litigasi ini kan beracaranya memang jawab-menjawab via email aja lagi. Berbalas-balasan. Paling dia hadir satu kali mediasi. Setelah selesai mediasi, jawab jenawab. Habis itu bukti. Kalau buktinya ya baru datang gitu. Karena bawa saksi kan. Nanti setelah saksi, nanti amarnya, kesimpulan dan amar udah lewat ini lagi, web lagi gitu. Jadi sangat fleksibel gitu. Kalau memang harus seperti itu gitu ya lembaga peradilan. Dan asas non ekstrayudisial tadi sama, tidak ada campur tangan dari yang non yudisial, misal dari badan legislatif, badan eksekutif, itu tidak ada. Asas legalitas bahwa semua sama di hadapan hukum. Kemudian personalitas keislaman, islah dari upaya damai, terbuka untuk umum, bahwa putusan harus terbuka untuk umum. Memang untuk pemeriksaan ada pengecualian di perkawinan ya, perceraian itu tertutup karena di situ akan banyak aib-aib yang akan diungkap, terutama di saat jawab berjawab dan pembuktian. Itu ada pengecualian. Selanjutnya asas equality itu sama di hadapan hukum, aktif tadi memberi bantuan, upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, dan pertimbangan hukum rasio desidendi. Jadi harus pakai pertimbangan hukum. Ya. Terakhir, kesimpulan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang. Ya, demikian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu. Terima kasih banyak Ibu atas paparannya luar biasa sekali. Banyak yang ditanyakan oleh teman-teman kita. Saya sudah ada di kolom chat di Zoom kita. Ini kesempatan yang sangat luar biasa nih, ya, jangan disia-siakan. Kayaknya kalau bicara izin kawin tadi Bu antusiasnya luar biasa. Bukan untuk konsultasi ya. Kita ke ruang chat dulu ya. Nah, ini masih ada waktu kita kurang lebih 25 menit. Jadi kita sesi ini untuk tanya jawab. Saya coba ke teman-teman yang ada di ruang Zoom. Saya coba bacakan, izin Bu, turun bacakan ininya, pertanyaannya. Dari Saprudin. Bagaimana hakim memutuskan perkara dispensasi perkawinan anak di bawah umur menurut hukum perkawinan di Indonesia tapi telah cukup umur atau akil balik menurut Islam? Nah itu kira pertanyaannya itu. Ini enggak ini nih enggak connect. Enggak connect. Coba deh. Putus tadi ya Bu? Iya dari tadi. Coba deh. Bagaimana memutuskan Langsung jawab ya. Baik, untuk dari siapa tadi namanya? Dari Saprudin. Saprudin mengenai dispensasi kawin ya. Oke. Saprudin menanyakan bagaimana sih hakim memutus perkara dispensasi kawin di bawah umur. Memang kalau dispensasi kawin pasti anak di bawah umur. Menurut hukum perkawinan di Indonesia, ya jelas melalui dispensasi kawin ya, tapi telah cukup umur menurut Islam akil balik. Jadi sebenarnya di dalam putusan di penetapan pun pasti disampaikan juga gitu bahwa meskipun Islam tidak membatasi usia gitu ya, sebenarnya di Islam ada usia balik gitu ya. Tapi kan usia balik itu apakah 13 atau 15 kan berbeda-beda ya. Jadi dan kita hakim tetap harus merujuknya ke undang-undang juga gitu. Undang-undang ini juga sifatnya kan ada maslahah. Maslahah itu kan yang kita ambil dari hukum Islam. Jadi ada di sana namanya ya tadi asas kemaslahatan. Jadi ada asas kemaslahatan kalau dalam hukum Islam dan juga kalau di undang-undang ada asas kepentingan terbaik untuk anak. Jadi bagaimana caranya kita memutus? Ya harus dilihat tadi pertimbangan-pertimbangannya. Pendidikan dia bagaimana? Misalnya kalau pendidikan dia udah selesai. Misalnya nih, selesai SMA. Artinya dia sudah 9 tahun gitu ya. Pendidikan 9 tahun selesai. Kemudian misalkan dia sudah pandai memasak. Dia adalah anak sulung misalkan. Dan dia punya banyak adik. Dan dia pandai mengatur gitu rumah tangga nanti ke depan kan bisa kita lihat saat itu. Nah, jika memang atau alat dia itu sangat jauh di bawah umur misalkan masih 14 sudah diajukan, itu kita berhak untuk menolak. Jangan-jangan memang orang tuanya yang memaksakan. Ada di beberapa daerah yang orang tua gitu yang sangat berpengaruh gitu. Karena apa dia untuk
lepas gitu dari tanggung jawab terhadap anak. Nah, itu yang sangat dihindarkan sekali. Jadi azan ya. Negara azan dulu ya. Lihat dulu ya azan. Ini yang ini ya. Jadi ya. Iya, berarti itu anumat ya. Dan memang di setting untuk itu Bu. Ini suaranya masuk ke sini. Masuk ke situ. Oh, gimana itu di yang mana? Enggak ada. FH Unesa ini ya? Ya. Ini punya Gusti ini ya. Suara ini masuk ke sini ya. Ini yang suara Jadi sengaja di ini supaya jelas ya. Ini bentarnya. Di ruang Zoom ada 200. Ada 200. Ini pan lo gitu lo. Terus baca. Sebutnya. Dan janjinya perempuan. Apa? Semalam dan janjinya komenannya. Baik, kita lanjutkan lagi tadi. Ya, nyambung tadi bahwa masalah di Islam cukup sudah umur bisa gitu juga gitu ya, maksudnya Islam makanya dalam hukum terus di legitimasi gitu ya, hukum negara gitu, jadi dia kuat sifatnya, dan asalkan itu sama dari hukum Islam mengenai perkawinan kebanyakan juga gitu secara dari hukum Islam kita melihatnya anak gitu ya masih kita bilang dia bayi udah, tapi bagaimana pendidikan, dan kita tahu secara uruf secara adat pendidikan itu paling tidak dia lulus S2 SMA. Bagaimana dia bisa menghadapi apalagi yang zaman gitu ya, yang sulitnya ini minta ampun, pergaulan bebas, banyak yang juga kampanye gitu pernikahan dini, pacaran Islami. Sebenarnya tidak boleh kita itu mengcover, mengatasnamakan Islam untuk membenarkan sesuatu yang salah. Ketika di situ maslahahnya lebih banyak, untuk misalnya kita lihat saya sudah cukup waktu nih, saya sudah siap kok gitu. Tapi ngelihat nggak calon istri kamu gitu, ini supaya enggak zina gitu. Oke, enggak zina itu sesuatu yang ya jangan zina gitu. Banyak sekali orang tua yang memang bilangnya nggak bisa lagi ini diinin anak, sebenarnya mereka hanya
apa ya, kayak ingin berlepas gitu, ingin berlepas dari mendidik anak. Jadi silakan sana kamu bangun aja keluar dengan dalih takut zina. Itu kadang-kadang kita harus jujur gitu dengan diri kita sendiri. Makanya ketika menjadi hakim itu harus digali gitu. Bapak, Ibu, benar Pian ini mau mengajukan dispen ini benar-benar demi kepentingan anak. Jangan-jangan Pian karena malas nih sudah menafkahi anak. Lepas tangan, apalagi calonnya dokter. Emang ada yang seperti itu. Dan anak masih kecil tapi ini kan sama ada semacam kayak jual beli gitu, transaksional unsur seperti itu. Nah itu harus jeli melihatnya. Jatuhnya ke eksploitasi. Oke, dia sudah berlepas dari orang tuanya gitu kan. Tapi setelah itu potensi kekerasan dalam rumah tangga, dia masih culun juga anaknya. Nah, disitulah. Jadi makanya hakim itu ya kadang-kadang menolak. Kami belakangan memang di PA Banjarbaru mungkinnya khususnya kadang ada yang lumayan sekarang tidak yang harus permohonan harus diterima, enggak gitu. Kita memang melihat gitu. Kalau dia tidak ada alasan yang mendesak, kan di bunyi undang-undang itu alasan yang mendesak. Ya memang sulitnya ketika dia sudah hamil duluan, nah itu kecelakaan. Gitu ya. Jadi itu memang sebenarnya PR kita bersama gitu. Bagaimana mungkin di daerah kalian mungkin terutama di rantau ya itu tinggi, sangat tinggi. Bahkan Kalimantan Selatan itu nomor 1 di Indonesia tertinggi pernikahan dini. Memang tidak bisa kita kita bagaimana kultur Kalimantan Selatan dan di situ subur gitu hukum Islam. Tapi jangan berdalih hukum Islam gitu. Maksudnya harus benar-benar kita objektif gitu melihat keadaan. Zaman sekarang kalau tanpa adanya kesiapan mental, ya itu nanti jangan sampai saya ketemu kamu nanti dicerai. Ya juga dia lagi orangnya. Hakimnya saya juga gitu. Saya ingat gitu ya. Ya ini yang misalkan domisili Banjarbaru gitu kan ya. Nanti dia yang mengajukan, dia yang ngajuin lagi untuk perceraian itu jangan sampai kita. Makanya kan berbuih-buih sudah itu hakimnya udah hakim tunggal kan menjelasin tentang bagaimana sih dampak dari pernikahan dini. Dia dengar-dengar aja iya. Calon suaminya bilang, kan ibu nggak merasakan. Astagfirullah. Kalau saya nanti kebablasan kata dia, ibu yang tanggung jawab katanya. Nah ini sebenarnya menunjukkan psikologis dia juga belum cukup matang gitu. Dia bisa bicara berani seperti itu gitu untuk memuluskan jalan dia. Nah gitu kan kita lihat sebenarnya. Tapi ya lihat lagi benarkah dia punya penghasilan. Nah itu juga dilihat si calon suami. Ada juga yang calon suaminya 30 tahun sudah cakap. Tapi istrinya ada juga yang bisa 19 kurang 3 bulan tadi. Cobalah ditahan 3 bulan lagi gitu. Sekedar dia untuk tunduk pada undang-undang gitu. Jadi gitu ya, kepada yang menanyakan tadi memutusnya tetap ya sebenarnya semua yang sudah diatur itu juga hukum Islam juga ada di situ gitu. Tapi dia memang dilindungi di negara gitu oleh hukum negara. Gitu. Pada akhirnya memang di pertimbangan nanti kita masukkan juga bahwa Islam pun meski tidak membatasi usia, tetapi ada asas maslahah itu gitu. Dan mana yang terbaik untuk anak. Jadi itu asasnya. Terima kasih Ibu. Ini satu lagi mungkin dari teman-teman di Zoom. Memang ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip dan mungkin sudah dijawab. Ya. Ini ada lagi satu dari Murziati ingin bertanya, keputusan ahli waris itu ditetapkan oleh agama atau oleh hukum? Dan bagaimana dengan isbat nikah yang menikah di bawah tangan? Karena ada seseorang yang menikah di bawah tangan, lalu ketika salah satu ada yang meninggal, yang menikah di bawah tangan tersebut meminta penetapan ahli waris dengan cara isbat nikah, padahal orang tersebut sudah meninggal. Ya. Nah, gimana tuh? Jadi memang ya itu tadi masalahnya itu kan gara-gara undang-undangnya juga belum tegas lagi ya, diharuskan tercatat pernikahan. Tetapi di satu sisi dibolehkan isbat nikah. Dan di Kalimantan Selatan sangat subur sekali gitu nikah siri ini. Nggak tahu kenapa gitu. Alasan-alasan orang bercerai
dia sudah nikah lagi gitu. Oh kan ibu istri sahnya, kenapa Pian sih yang harus ini kan itu nggak sah gitu, yang satu jangan kalah gitu mau pelakor karena emosi nggak kayak gitu juga ya. Maksudnya kadang-kadang emang drama semua ini sidang gitu. Tapi ya memang tadi dia nanya penetapan ahli waris dulu ya. Tadi penetapan ahli waris. Jadi tadi masih terpintas kelihatan bahwa hal ini itu kayak membedakan gitu ya, hukum Islam sama hukum sipil. Sebenarnya sudah di KHI itu sudah di apa itu adalah hukum Islam gitu, tapi sudah dijadikan pedoman gitu, dan akhirnya dia supaya mungkin seragam. Kalau dulu kan memang fikih kita di Indonesia kan ada mazhab Syafi'i gitu ya yang dominan, tapi kalau di KHI itu sebagai pedoman dia memang sudah yang ini mana yang lebih masalah gitu, udah dipikirkan baik-baik oleh pakar hukum Islam. Tapi kemudian memang hakim bisa saja keluar dari situ gitu dengan tadi ada pertimbangan tadi hukum, tadi pertimbangan hukum. Di masalah misalkan penetapan ahli waris ya. Penetapan ahli waris itu misalnya ada yang si apa namanya paman masih di hukum Islam gitu ya, yang masih sebagian besar itu dapat gitu. Tapi di KHI cukup kalaupun dia anak perempuan ya tidak ini gitu, anak perempuan itu juga turut menghijab gitu, tertutup gitu, sama kedudukan anak perempuan dengan anak laki-laki. Nah ini akan menjadi perbedaan gitu. Yang kita ambil yang mana itu adalah pada hakim ya, hak masing-masing gitu. Kadang-kadang akan berbeda gitu. Nanti kan makanya dia penetapan waris misal di kasasi kan nggak banding ya kalau permohonan, langsung ke kasasi. Nanti ya terserah Mahkamah Agung mau menolak atau menerima gitu. Nah di situ apakah kan jadi gini, setiap permasalahan itu sangat berbeda-beda kasusnya, kasuistik. Sedangkan kompilasi hukum Islam itu sangat terbatas dan jika hanya berpatokan pada itu, kadang-kadang ada kasus-kasus yang tidak tercover gitu. Nah, di situ makanya hakim bukan petugas administrasi. Gitu. Kalau petugas administrasi kan lihat aja buku gitu, sudah nggak bisa dia keluar dari situ. Ini tidak boleh, ini boleh, ini kabul, ini tolak, nggak bisa seperti itu. Hakim harus ada ijtihad. Gitu. Ada ruang ijtihad yang cukup terbuka, gitu ya. Dan tadi isbat nikahnya bagaimana? Akhirnya dia meminta isbat nikah. Ya, padahal orangnya meninggal ya, bisa dimintakan isbat nikah itu panjang banget pihak-pihak yang boleh mengajukan. Ada anak juga boleh memohonkan isbat nikah orang tuanya yang sudah meninggal, misalnya dalam kasus dia ingin ditetapkan ahli warisnya. Ada gitu ya, dan memang ada juga misalkan pihak, pokoknya gini, kalau isbat nikah itu makanya harus isbat nikah itu ada dua bentuk, ada permohonan dan ada gugatan. Gitu. Jadi ketika dia itu misalkan tadi mau mengisbatkan pernikahan yang di dalamnya ada poligami gitu ya, itu kan kontensius, harus didudukan orang pihak satu lagi gitu, dan semuanya harus dimasukkan. Kalau ada anak-anak juga ikut menerima nggak? Tapi kalau sekarang sudah ada peraturannya isbat nikah poligami, maka itu otomatis tidak dapat diterima. Jadi akibat hukumnya apa? Akibat hukumnya istri dan anak-anak tidak menjadi ahli waris, dan itu memang sulit juga gitu ya. Mungkin ini karena tadi juga masalahnya betapa pencatatan pernikahan itu masih menjadi problem yang sangat besar gitu di wilayah kita masing-masing. Jadi memang harus disosialisasikan, kalau ada misal teman atau saudara yang mau nikah siri, jangan. Karena sekarang juga Pengadilan Agama banyak baru gitu ya peraturan-peraturan yang secara internal sendiri diterbitkan, misal dalam rumusan kamar biasanya surat edaran Mahkamah Agung itu udah jelas, tapi masih banyak sih sekarang masih ada yang mengajukan gitu permohonan isbat nikah dalam rangka dia poligami, itu otomatis sebenarnya sudah di NO itu tidak dapat diterima. Jadi
nggak bisa gitu. Dia nanti kasihan kan anak-anaknya bagaimana. Jadi intinya apa? Intinya jangan nikah siri gitu ya, dan jangan poligami liar gitu ya. Nah, itu intinya. Baik, terima kasih.